luka tusuk niku seperti ini misalnya. Ketika ini ditusuk, nah ditusuk niki memang kelihatannya dari luar sedikit. Nah, cuma niki kan agak dalam niki dan tusuknya niki agak dalam. Niki agak dalam niki genten. Salam Rahayu Semeton. Kali ini Titiang kembali akan berbagi informasi tentang penanganan luka. Nih, penanganan luka yang biasa terjadi di rumah atau di luar fasilitas kesehatan. Nah, luka itu identik dengan keluarnya darah di area tubuh kita. Walaupun ada jenis luka yang memang tidak berdarah, gitu. Salah satunya luka lebam. Gitu. Luka lebam itu nampaknya akan kebiruan karena pendarahannya ada di bawah lapisan kulit. Ada juga lagi satu yang luka yang tidak berdarah, yaitu luka ketika ditinggal dia pas lagi sayang-sayangnya. Dan intermezzo gitu. Kembali lagi ke topik tentang penanganan luka. Secara garis besar, luka itu kita bedakan dulu menjadi 3. Walaupun sebenarnya banyak ada jenis luka. Biar lebih simpel nih, karena yang sering terjadi sekitar kita adalah yang ini. Nah, yang pertama adalah luka lecet. Luka lecet itu contohnya luka terjatuh. Ketika luka itu lecet dan itu ringan, itu bisa dibersihkan di rumah pakai air mengalir, atau bisa juga dibelikan cairan infus di apotek terdekat. Nanti pakai infus NaCl namanya. Nah, bersihkan dan lukanya juga pakai cairan infus. Kemudian ketika sudah bersih, tidak isi tanah, tidak isi pasir, kasih betadine cukup dah. Kalau itu ringan nih. Tapi kalau itu lukanya dalam dan pendarahannya aktif nih, pendarahan aktif dan terus muncrat pendarahannya. Nah, ini harus di sementara yang bisa kita lakukan adalah menghentikan pendarahannya. Cari kain atau kasa, tutup di bagian yang pendarahannya aktif, tekan. Nah, baru bawa ke fasilitas kesehatan. Biar tidak ketika perjalanan ke fasilitas kesehatan darahnya terus mengucur. Harus itu dihentikan yang pertama. Prinsipnya yang pertama adalah menghentikan pendarahan. Pakai kasa atau pakai kain, tekan bagian pendarahan dan ketika pendarahannya aktif. Setelah itu di fasilitas kesehatan kan petugas-petugas ampun memahami, di sana akan diberikan pertolongan. Dan kemudian yang kedua adalah luka robek. Nah, luka robek itu biasanya terjadi karena adanya sayatan atau kena sesuatu. Dan ketika robek, nah misalnya niki anggap dah niki kulit, nah robek niki menganga jadi menganga. Nah, ketika luka robek ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama, seperti tadi, ketika pendarahannya aktif harus ditekan, ditutup. Langsung dari dibawa ke fasilitas kesehatan. Karena apa? Karena yang terbaik harus dilakukan itu adalah dijahit. Dan ketika dijahit, proses penyatuan bagian robek ini akan lebih bagus. Ketika tidak dilakukan itu apa yang akan terjadi? Nah, biasanya kan kita biar tidak ke rumah sakit, kita dirawat di rumah. Nanti kemungkinan robeknya niki akan ada infeksi atau bekas lukanya akan jadi gede. Nah, niki kasihan nanti, apalagi cewek ada bekas luka gede kan tak elok dan bahasanya. Nah, kemudian selain luka lecet, luka robek, ada yang lagi satu namanya luka tusuk. Luka tusuk ini contohnya ketika tertusuk paku yang berkarat atau bekas tusuk sate. Itu salah satu contoh luka tusuk. Nah, luka tusuk niku seperti ini misalnya. Ketika ini ditusuk, nah ditusuk niki memang kelihatannya dari luar sedikit. Nah, cuma niki kan agak dalam niki dan tusuknya niki agak dalam. Niki genten. Kadang orang cuma melihat bagian luarnya aja. Wah, sedikit nih nggak masalah genten. Padahal yang bermasalah niki sebenarnya adalah ujung dalamnya niki. Ketika paku atau
tusuk sate itu kotor dan lain sebagainya, isi tanah, isi kotoran dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan infeksi di dalam. Nah, ketika infeksi lebih parah lagi, artinya kemungkinan kita panas, kemungkinan terjadi bengkak yang lebih besar, dan itu yang sering terjadi. Pasien itu datang ke fasilitas kesehatan setelah beberapa hari setelah bengkak, baru datang dengan cerita bahwa sempat tertusuk, dan itu yang banyak terjadi. Makanya saran Tiang ketika tertusuk seperti itu, langsunglah pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, di sana akan dilakukan bahasanya ke eksplorasi. Ke luka yang kecil itu akan dibesarkan sedikit. Nah, kayak lukanya kecil dibesarkan dikit, dan setelah besar baru akan dibersihkan dalamnya. Dalamnya dibersihkan biar bakteri-bakterinya hilang. Dan yang terpenting ketika luka tusuk itu, apalagi tertusuk paku yang berkarat atau besi atau tusuk sate yang kotor, nah ini penting diberikan anti tetanus. Nah ini nanti kan petugas kesehatannya yang menentukan apakah perlu diberikan atau enggak. Yang penting kita sudah kontrol ke sana untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, jadi secara garis besar ada 3 luka itu yang biasa terjadi di rumah: lecet, kemudian luka robek, dan luka tusuk. Pada intinya kebanyakan pasti keluar darah. Nah itu yang buat kita panik. Darah banyak mengucur, apalagi pada anak-anak. Ibunya panik terus. Udah terlalu panik, bingung jadinya kan. Jadinya ketika luka itu berdarah dan itu aktif, tindakan pertama yang kita lakukan adalah menekan. Tekan pakai kasa, pakai kain, cukup. Yang penting darahnya stop sementara. Nanti tindak lanjutnya kan di fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua yang terpenting, ketika luka robek, alangkah baiknya itu dijarit, apalagi robeknya cukup besar, agar lebih mudah penggabungan atau penyatuan jaringan kulit kita dan tidak mudah infeksi, serta bekasnya tidak terlalu besar. Kemudian yang lagi satu adalah luka tusuk. Ini pentingnya biar mencegah juga infeksi yang lebih besar, atau malah borok, abses, atau malah yang paling resiko paling besar itu tetanus jadinya. Nah, itu harus dibersihkan dalamnya. Jangan terlalu meremehkan luka sekecil apapun, termasuk luka di hati. Dan untuk kali ini segitu dulu informasi dari Titiang. Mungkin kalau ada yang kurang, ada yang salah, silahkan dikritik, diberi saran-sarannya seperti ilmu-ilmu yang terupdate sekarang. Dan semoga berguna bagi teman-teman semua, bagi teman-teman semua. Salam Rahayu. Ingat banyak minum air putih. Mang Rahayu sareng sami.